Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan, santriwati, anak-anakku semua yang dicintai, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran yang ketiga, yaitu hukum i'tikaf. Sebelumnya mari kita membacakan doa talabul ilmi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hukmul i'tikaf. Hukum i'tikaf. Hukmul i'tikaf sunnatun lirrajuli wal mar'ati li adillati masyru'iyatihi wa hukya ijma'an illa ma dzukira an Malikin minal qawli bil karahah. Hukum i'tikaf bagi laki-laki dan perempuan adalah sunnah. Hal itu berdasarkan dalil-dalil yang telah disyariatkan dan diceritakan secara ijma', kecuali yaitu apa yang telah disebut oleh Imam Malik bahwa hukum i'tikaf itu makruh. Nah, nanti kita jelaskan kenapa beliau mengatakan makruh. Wa hukmul i'tikafi annahu masnunun illa ma aujabahul mar'u ala nafsihi bin nadri. Maka hukum i'tikaf itu disunahkan kecuali terhadap seseorang yang mewajibkan kepada dirinya. Kenapa mewajibkan? Karena yang bersangkutan itu mempunyai nadar. Lima qala Umar radhiyallahu anhu. Hal itu berdasarkan apa yang dikatakan atau ditanyakan oleh Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini kan? Ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada masa jahiliyah saya telah bernadar untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasulullah menjawab, aufi binadrik, penuhilah atau laksanakanlah nadarmu itu. Wa fi riwayatin qala, dan dalam satu riwayat dikatakan, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa yauman fil Masjidil Haram wa kaifa tara. Dalam dikatakan bahwasanya pada masa jahiliyah aku telah bernadar untuk i'tikaf 1 hari. Kalau tadi lailatan 1 malam, ini di dalam riwayat lain dikatakan yauman 1 hari di Masjidil Haram. Fa kaifa tara, maka bagaimana menurut pendapatmu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idhab fa'takif yauman. Pergilah, maka i'tikaflah engkau 1 hari. Itu jadi hukum i'tikaf itu sunnah, kecuali bagi orang yang mempunyai nadar untuk melaksanakan i'tikaf. Maka ketika itu melaksanakan i'tikafnya merupakan wajib karena ada nadarnya. Amma malam yakun nadran fasahihu adamal wujub wa huwa masnunun lirrajuli wal mar'ati 'alal qaul sahih. Adapun selama hal itu bukan merupakan nadar, fasahihu adamul wujub, maka yang sahih itu tidak wajib. I'tikaf itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan, berdasarkan pendapat yang sahih. Qala fil Mughni, dikatakan atau diceritakan dalam kitab Al-Mughni, wa mimma yadullu ala annahu sunnah, dan yang
dari hal tersebut yang menunjukkan bahwa i'tikaf itu sunnah adalah fi'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mudawamatuhu alaihi. Nah, aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mudawamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mudawamah? Artinya continue, ya, konsisten melaksanakan i'tikaf itu. Kenapa? Taqarruban ila Allah taala talaban li thawabihi. Karena dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Fa'tikafu azwajihi ma'hu wa ba'da, dan i'tikafnya para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersamanya, dan wa ba'da, dan juga setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Wa yadullu ala annahu ghairu wajibin, dan hal yang menunjukkan bahwa i'tikaf itu tidak wajib adalah anna ashabahu lam ya'takifu, bahwa ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan i'tikaf. Wala amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihi illa man aradah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan i'tikaf kecuali sahabat yang menginginkannya. Amma riwayatu anil Imam Malik faqad ikhtalafa man nuqila anhu. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Malik maka beberapa ulama telah berbeda pendapat, ya. Khususnya tadi kan dikatakan ada bil karaha, hukumnya makruh. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan innal imama Malik lam yaqul bil karaha, bahwa Imam Malik sebetulnya tidak mengatakan bahwa hukum i'tikaf itu makruh. Wa qala ba'duhum kabni Rushdin, dan sebagian mereka seperti Ibnu Rushd itu mengatakan innahu qala bil karaha. Imam Malik berpendapat bahwa i'tikaf itu makruh. Nah, sekarang kita lihat kenapa Imam Malik mengatakan makruh. Wa yumkinul jam'u bainal qaulaini. Mungkin saja kita jadikan satu pendapat dari kedua pendapat itu, yaitu ada yang mengatakan makruh dan tidak. Bi anna ma dzukira minal karahati Malik laisat karahah mutlaqah bal muqayyadah. Bahwa yang dikatakan oleh Imam Malik hukumnya makruh itu bukan makruh secara mutlak, tetapi makruh muqayyad. Apa itu makruh muqayyad? Apa itu muqayyad? Muqayyad adalah karena ada sebab, ya, ada sebab. Kenapa? Bi khasyati ala yuwaffa syaratul i'tikaf. Karena alasan ini dikatakan tadi makruh, alasannya karena takut tidak terpenuhinya syarat i'tikaf. Wa qala Ibnu Rushdin, dan Ibnu Rushd mengatakan ruya an Malik annahu karahad dukhulu fihi makhafatan alla yuwafi syartuhu. Imam Malik, diriwayatkan dari Imam Malik bahwa Imam Malik berpendapat makruh, ya, masuk kepada tempat i'tikaf, ya, makhafatan alla yuwafi syartuhu, karena khawatir syarat-syarat i'tikafnya itu tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi. Wa dzalika anna man dakhala al-mu'takif wa nawa ayyaman yulzimuhu ma nawa. Dan oleh karena itu bahwa orang yang masuk ke tempat i'tikaf kemudian niat untuk beriktikaf beberapa hari, maka yulzimhu manawa, maka dia harus atau wajib memenuhi apa yang diniatkannya. Itu adalah inda Malik.
pendapat itu menurut pendapat Imam Malik. Wa yulzimuhul qada idan taqada i'tikafuhu, dan kemudian dia harus melaksanakan i'tikafnya dan memenuhinya. Ammal mar'atu fajumhurul ulama'i ala annal i'tikafa masnunun laha. Nah, sementara itu untuk perempuan, ya, i'tikaf, hukum i'tikaf untuk perempuan, maka para ulama berpendapat i'tikaf itu sunnah bagi perempuan. Illa maruya anil qadi minal Hanabilah, kecuali apa yang telah diriwayatkan. Ada satu pendapat lagi yang diriwayatkan dari Al-Qadi minal Hanabilah, dari madhab Imam Hanbali, ya. Annahu kuriha i'tikaful mar'ati syabah, ya, bahwasanya i'tikaf untuk wanita paruh baya. Kalau mungkin sekarang sekitar 30-an, 35, kalau orang-orang yang anak-anak sekarang mengatakan mamah muda katanya. Nah, itu hukumnya kalau mereka melaksanakan i'tikaf katanya makruh. Tapi kemudian wahada fihi nazar, dan mengenai pendapat ini ada pandangan, ada pendapat lain. Li'anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafna fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna ba'dahunna ka Aisyah wa Ummi Salamah wa Hafsah kunna syabat wa ma'adzalika i'takafna. Nah, ini bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah melaksanakan i'tikaf pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, dan kita telah mengetahui atau mereka telah kita kenal bahwa Aisyah, Ummu Salamah dan Hafsah itu usianya usia masih muda, ya, paruh baya begitu. Kunna syabat wa ma'adzalika i'takafna, ya, usia 30-an, 35 itu, sementara itu mereka tetap melaksanakan i'tikaf. Fal qaulu anna i'tikaf syabah makruh la dalila alaihi, maka pendapat yang mengatakan i'tikafnya para wanita paruh baya itu makruh tidak ada dalil, tidak berdasarkan dalil apa-apa, tidak ada dasarnya. Illa idza kana fi makanin yukhafu alaihi hal fitnah, kecuali apabila tempat i'tikafnya itu dikhawatirkan ada timbulnya fitnah. Bal qad yakun muharraman idza ukhfiyatil fitnah. Bahkan terkadang diharamkan apabila dikhawatirkan timbul fitnah. Ya, memang kalau timbul fitnah akan, tetapi artinya secara keseluruhan bagi yang berpendapat bahwa i'tikaf itu makruh tidak mempunyai alasan apapun, ya. Makruh kalau memang dilihat kondisinya, ini bakal menimbulkan fitnah, tempatnya tidak aman, kemudian tidak terpisah, tidak rapi dari kaum muslimin. Nah, sehingga dikhawatirkan timbul fitnah, maka sebaiknya tidak usah melaksanakan i'tikaf bagi wanita-wanita yang masih muda, ya. Dan karena i'tikaf itu hukumnya adalah sunnah, ya. Nah, itu para hadirin santri-santriku yang soleh-solehah, ya, yang rajin menuntut ilmu, bahwa sekarang sudah jelas hukum i'tikaf adalah sunnah, ya. Adapun yang mengatakan wajib itu sebetulnya yang mengatakan makruh
atau yang berpendapat makruh itu sebetulnya harus dilihat kondisinya, kira-kira aman atau tidak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.